yang akan dijawab oleh Mbak Fani. Mas Danang nanti akan menyusul ya di tengah-tengah. Oh gitu. Oke. Yuk. Um, ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih. Mbak Fani jawab 3 pertanyaan, terus kita undang Mas Danang lagi gitu ya. Oke. Yuk, ini ada pertanyaan. Kak, SKCK saya masih aktif, tapi keterangannya untuk melamar pekerjaan, apakah bisa digunakan saat lapor diri? Ini banyak banget yang tanya kayak gini, Mbak, baik di grup Telegram, di komentar, di DM Instagram. Gimana jawabannya nih, Mbak? Ya, baik. Buat untuk teman-teman yang lolos terus mau mempersiapkan dokumen-dokumen untuk lapor diri itu kan ada beberapa ya, ada surat keterangan sehat jasmani rohani, surat SKCK, bebas nafkah, lalu juga nanti mengunduh fakta integritas ya. Fakta integritas ini yang baru. Jadi kalian bisa peroleh fakta integritas ini pada saat lapor konfirmasi kesediaan tanggal 20 sampai 23 September nanti. Nah, untuk yang SKCK ya, SKCK itu selama masih berlaku pada saat diserahkan itu nggak masalah. Insya Allah masih bisa. Karena kan masih berlaku ya. Jadi kalian tidak perlu untuk membuat khusus untuk pendaftaran PPG Pajabatan gitu. Tapi selama SKCK tersebut masih berlaku sampai dengan nanti masa lapor diri itu dipakai aja. Oke, berarti nggak masalah ya, Mbak, asalkan masih berlaku gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak Fani. Enak, sorry ya. Nggak apa-apa ya. Demi Mbak Fani agar terus bisa menjawab pertanyaan kita setiap akhir pekan. Jadi kita memaklumin nih Mbak Fani untuk memakai masker untuk tetap sehat. Oke, berarti nggak apa-apa ya Mbak, kalau apa namanya SKCK-nya awalnya buat melamar kerja asalkan dia masih berlaku gitu ya. Betul, nggak masalah pakai yang udah ada. Kalau terkait surat keterangan jasmani dan rohani, itu juga banyak yang tanya tuh Mbak. Jasmani rohani itu disendirikan atau cuma satu surat keterangan aja? Setahu saya itu satu surat keterangan sehat jasmani rohani itu bisa diperoleh di RSUD kalau nggak salah bisa kok. Gitu ya. Oke, baik. Dan itu nggak wajib dari rumah sakit pemerintah kan ya Mbak? Maksudnya mau rumah sakit swasta atau puskesmas gitu bisa ya? Nggak tahu sama puskesmas, tahu saya nggak bisa sih, harus di rumah sakit. Dari rumah sakit. Bisa ada puskesmas, mungkin puskesmas yang di daerah Jakarta mungkin udah bisa ya, karena itu kan jadi kayak udah setara rumah sakit, cuman dicoba aja. Asalkan bukan yang surat keterangan sehat biasa yang dari puskesmas, tapi emang surat keterangan sehat jasmani rohani. Oke, baik. Berarti teman-teman perlu diingat bahwa surat keterangan sehatnya ini bukan yang surat keterangan sehat biasa, tapi surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ingat ya, ada kalimat itu, ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jangan sampai salah. Udah sampai pada tahap sejauh ini, jangan sampai nanti sia-sia gitu ya. Jadi diingat-ingat. Nanti kami bantu ingetin lagi di flyer atau di postingan Instagram ya untuk dilihat gitu. Persyaratannya ya, dokumen-dokumen. Ya, persyaratannya. Oke, kemudian kita cari pertanyaan lagi nih. Terima kasih banyak yang doain. Terima kasih. Mbak Fani, ini ada pertanyaan lagi dari Ayu Mareta _ Surat keterangan bebas narkobanya itu boleh dari Polres nggak? Boleh. Minimal kan Polsek. Tapi kan mau dari Polres, karena misalnya mungkin rumahnya dekatnya sama Polres, itu boleh. Oke, berarti nggak masalah ya kalau yang bebas nafsa? Asal bukan dari bebas nafsa dari Polres. Saya nggak tahu sih, selama dari instansi tersebut bisa mengeluarkan ya itu nggak masalah. Yang penting di situ nanti kan surat keterangan bebas narkotika bla bla bla. Yang penting sesuai dengan dokumen yang kita minta. Gitu. Oke, siap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mbak Adelia Shine. Kak, kalau nggak lolos gelombang 1 kemarin kan masih dikasih kesempatan ikut di gelombang 2 dan itu langsung di tahap wawancara.
untuk penjadwalannya berarti bareng rekan-rekan yang gelombang 2 kan ya, berarti setelah pengumuman tes substantif. Bener nggak Mbak kayak gitu? Ya, jadi memang kebijakan dari pimpinan kami bagi yang tidak lolos wawancara gelombang 1 itu diberi kesempatan untuk mengikuti pendaftaran lagi di gelombang 2. Ingat ya, catatannya harus mendaftar kembali ya di aplikasi teman-teman. Nanti itu udah ada mekanisme, ikuti saja, dipantau terus selama aplikasinya untuk memperoleh jadwal wawancaranya. Jadi untuk jadwalnya ya kira-kira range-nya sama seperti jadwal wawancara gelombang kedua. Oke, baik. Berarti teman-teman tetap semangat ya yang nggak lolos di tahap ini, tenang. Kita masih memberikan kesempatan kedua. Lagi-lagi tuh Direktorat PPG kita semua tuh care banget nih sama teman-teman semuanya. Jadi dikasihlah kesempatan untuk ikut wawancara kembali bareng gelombang 2. Tenang aja ya. Ini kita undang Mas Danang sekarang mungkin ya Mbak ya? Oke, mudah-mudahan mungkin bisa gabung. Kita undang Mas Danang nih. Halo Mas Danang, selamat malam Mas. Malam Mbak. Halo Mas Danang. Sehat Mas? Alhamdulillah baik. Bu Fani, salam. Nanti segera ketemu lagi. Alhamdulillah semua. Jadi gimana nih Mas Danang, udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknis nggak nih dari teman-teman PPG dari seluruh Indonesia? Boleh Mbak, yuk mulai aja. Yuk, siap. Berarti kita, teman-teman yang ada kendala teknis, silahkan untuk menulis pertanyaannya di icon yang tanda tanya ini ya, yang di bawah. Kita akan bacain satu-satu, dan ini langsung ada Mas Danang nih dari tim teknis yang akan memberikan solusi bagi semua masalahmu. Oke. Kita lihat-lihat dulu nih pertanyaannya ada seputar apa ya. Ini nih Mas, ada yang username-nya IPK-nya nggak muncul. Dia udah nyertain username juga nih. Ada Inda_DS12, IPK tidak muncul Kak, username-ku ini nih, aku iniin ya. Nih, ini gimana ya Mas? Mungkin barangkali bisa dicekkan juga nih. Ada username disertakan. Kalau ini kendalanya username, NIM-nya nggak muncul, itu sebenarnya diupdate dulu di kampusnya masing-masing. Biar ke-update di database-nya Dikti, nanti baru kebaca di SIM PKB. Jadi SIM PKB nanti bacanya dari Dikti. Posisi data sekarang di Diktinya masih kosong, jadi nanti coba ke kampusnya masing-masing untuk disesuaikan datanya. Biasanya sekitar 2-3 hari kalau nggak salah Bu Fani ya? Iya. 2-3 hari itu udah sinkron ke Dikti pusat, nanti baru kebaca di SIM PKB. Suaraku kurang jelas. Baik. Jelas Mbak? Jelas ya? Jelas sih ya. Kalau teman-teman ngerasa kurang jelas, nanti bisa aku ulangin kesimpulan dari jawabannya Mbak Fani, nggak masalah. Yang penting Mbak Fani harus tetap sehat, harus menjaga imun tubuhnya ya. Ini jadwalnya Bu Fani ini padat banget Mbak. Iya Mas, sangat padat. Di mana-mana jadi narasumber terus. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatannya Mbak Fani nih. Kuncinya Oke, berarti teman-teman mau nambahin sih, yang gimana Mas? Maaf, yang ditampilkan ini kayaknya sama Mbak Indah_DS12 ini kayaknya adalah NIM ya. Kalau dilihat ya Mas Danang, ini NIM bukan username ya. Nah, NIM itu kalau misalnya kalau kami yang ngecek di PDDikti, website-nya PDDikti, itu kemungkinan memang nggak akan muncul IPK. Jadi memang Mbak siapa tadi itu harus tanya ke operator PDDikti di kampus untuk mengetahui dengan pasti apakah NIM-nya udah di-input atau belum. Jika belum di-input, nah langsung lapor, mohon bantuannya untuk di-input
IPK saya karena untuk kebutuhan pendaftaran. Jadi kalau misalnya untuk yang sudah melakukan updating data, tadi yang sudah disampaikan Mas Danang, itu waktu sinkronisasi dari data PDDikti, dari database PDDikti ke sinkronisasi ke data pendaftaran itu waktunya 1 sampai 2 hari kerja gitu, 1 sampai 2 hari setelah updating data di operator kampus gitu sih. Oke. Berarti tetap harus mereka untuk segera update datanya di operator kampus gitu ya Mbak ya? Danang. Ya. Ya benar Mbak. Kalau fotonya nggak pakai ini aja deh. Kok katanya suaranya kecil sebentar ya. Oke, kita cari pertanyaan yang lain. Tes. Kedengeran nggak suaranya? Nah, udah Mbak, kencang sih. Ya. Teman-teman pasti kedengeran kan? Harus kedengeran dong, kasihan Mbak Fani nih. Kalau nggak kedengeran, saya harus pakai mikrofon di ruangan. Ini sound system. Harus pakai sound system. Ntar Mbak, aku nyari pertanyaan dulu nih yang paling banyak dibahas terkait apa ya, kebingungannya teman-teman. Yang nanya Mas Danang masih jomblo atau udah punya Ini kayaknya Kayaknya kalau dia yang aja nanya Fani itu ya. berarti peserta perempuan Mbak yang nanya kayak gitu ya. Aduh. Bentar Mbak, tadi ada pertanyaan seputar yang udah lulus. Oh, saya pernah ditanya begini, aja kali ya. Saya pernah ditanya, katanya waktu webinarnya Mbak Fani, pada saat ada pertanyaan, saya sudah punya SKL tapi data PDDikti saya belum terima ijazah, jadi data PDDikti saya belum muncul nih tanda lulus gitu. Katanya bisa dibantu gitu. Nah, konfirmasi atau klarifikasi yang ingin saya sampaikan adalah jadi teman-teman itu bagi yang sudah menerima SKL tapi belum menerima ijazah itu silahkan berkoordinasi sama operator atau bagian kemahasiswaan di kampus ya. Bukan berarti kami menjanjikan bahwa datanya nanti udah pasti bisa ngeling gitu. Enggak. Jadi memang karena kan ranah penginputan data kelulusan itu memang ranahnya pihak kampus ya, pihak universitas. Kami hanya membantu memberikan saran kepada teman-teman semua yang memiliki permasalahan tersebut supaya ayo coba komunikasikan dulu aja, sampaikan dulu permasalahannya ke pihak kampus, ke pihak bagian kemahasiswaan supaya siapa tahu bagian kemahasiswaan itu bisa membantu untuk mensolusikan misalnya dengan menginputkan duluan data kelulusannya di PDDikti seperti itu. Jadi bukan berarti dengan menyampaikan langsung itu otomatis itu pasti bisa. Kami dari pihak kementerian hanya mencoba menyampaikan, sudah menginformasikan secara surat sih. Tapi kan memang itu lagi-lagi adalah kewenangan pihak kampusnya masing-masing, gimana kebijakan dari pihak kampusnya gitu ya. Yang penting teman-teman kan sudah istilahnya sudah berupaya ya, sudah mengkomunikasikan. Alhamdulillah kalau memang bisa itu kan nanti akan terbantu, tapi kalau memang tidak bisa jangan kecil hati atau jangan patah semangat, tapi tetap coba lagi nanti di pendaftaran gelombang berikutnya gitu aja. Yang penting kan disampaikan dulu lah ya teman-teman bahwa kepentingannya tuh untuk ini, siapa tahu kan malah dibantu, apalagi alumni universitas kan akan sangat senang ya kalau alumni itu bisa segera memperoleh pekerjaan. Nah, ini kan salah satu momen atau salah satu program di mana nanti ujung-ujungnya pada saat kalian sudah lulus kan nanti akan bekerja sebagai guru segitu. Profesi guru nanti yang akan dipegang gitu loh di proses seleksi PTT Prajabatan ini gitu sih. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat gitu ya untuk yang mempunyai kasus demikian yang tadi yang saya sampaikan. Gitu Mbak. Oke. Siap. Tetap semangat ya teman-teman ya semuanya. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang lain nih.
Ini ada pertanyaan untuk Mas Danang. Mas, jawaban esai dari Mbak Yulia _ Haryanti ini masih kosong, namun sudah terkirim secara otomatis. Itu bagaimana ya, Mas? Apakah ada fitur yang bisa diedit, atau mungkin terkait esai ini ada yang bertanya juga. Kalau yang dari gelombang 1, kemudian mau daftar lagi di gelombang 2 yang tidak lolos tes substantif, itu esainya bisa diedit lagi nggak yang dari gelombang 1 tuh? Jadi ada 2 pertanyaan nih, Mas. Gimana tuh? Oke, makasih Mbak. Kalau yang pertanyaan pertama, dia apakah masih kosong tapi sudah terkirim ya? Selama belum memenuhi ini ya, persyaratan minimal jumlah karakter atau jumlah katanya, itu masih bisa diedit kok Mbak. Jadi misal masih dari 3 nomor itu masih diisi 1 gitu ya, udah disimpan, itu nanti ada tombol ubahnya, dia bisa melengkapi lagi. Tapi kalau sudah nggak bisa diubah atau langsung ketutup, itu artinya sudah diisikan dan dia memenuhi kriteria minimal katanya. Itu otomatis nanti dia itu dikirim, nanti akan kesimpan, nggak bisa diedit. Jadi kalau selama dia belum memenuhi kriteria minimal, itu masih bisa diedit kok. Silahkan dicoba diedit aja. Terus pertanyaan kedua ya, kalau dia nggak lolos tes substantif, apa bisa diedit esainya? Bisa kok, nanti coba diakses di card esainya masing-masing ya. Itu nanti ketika diubah, sudah ada jawaban teman-teman di gelombang 1 dulu. Jadi bisa dibaca lagi, bisa dilengkapi, disesuaikan, kemudian dikirim lagi. Tapi catatannya sama, kalau udah dikirim nggak bisa diedit lagi ya. Oh, berarti ketika tombol kirim itu telah dipencet, berarti sudah ya, itu ibaratnya esai itu sudah selesai gitu. Nggak bisa diedit lagi gitu ya? Benar. Nggak bisa diedit lagi selama sudah memenuhi kriteria minimal ya Mbak. Kan ada minimal katanya. Jumlah katanya itu ada minimalnya. Kalau sudah memenuhi, dia nggak bisa diedit lagi. Oke, baik. Jadi teman-teman mungkin bisa dicek, Mbak siapa tadi ya yang tanya, Mbak Yulia Haryanti, bisa dicek lagi di aplikasi. Kalau tidak memenuhi jumlah minimal kata, harusnya dia masih bisa diedit. Tapi kalau nanti ternyata tidak bisa diedit, silahkan DM di Instagram atau tanyakan di helpdesk. Di helpdesk sertakan juga dengan username-nya gitu ya Mbak Fani ya, Mas Danang ya, biar kita bisa bantu gitu sesegera mungkin ya, kalau emang nanti nggak bisa. Tapi kemungkinan pasti bisa ya Mas Danang ya, karena kalau kosong jelas nggak mungkin langsung terkirim gitu ya. Kemudian teman-teman yang dari gelombang 1 ke gelombang 2, iya Mbak Fani? Ya, mau nambahin juga mumpung masih ngebahas soal esai yang Mbak Cynthia barusan kan, dulu-dulu waktu kita pembukaan gelombang 1 kan juga banyak yang nanya ya, aduh esai saya belum maksimal nih tapi udah auto submit seakan-akan, padahal mungkin dia ngeklik kirim cuman nggak sadar aja kali ya, atau lupa gitu ya. Intinya teman-teman untuk pengisian esai ini, kalau udah terlanjur terkirim padahal harapannya masih bisa memperbaiki, itu nanti jangan khawatir, semisal tidak bisa diperbaiki nanti dikonfirmasi pada saat teman-teman wawancara gitu ya, karena esai ini bukan sebagai salah satu poin yang menggugurkan pada pada seleksi administratif ini. Jadi ini kami minta esainya sebagai bahan bagi para asesor yang mewawancara nanti teman-teman itu membangun komunikasi, menggali informasi lebih banyak terkait bakat, minat, dan panggilan jiwa teman-teman sebagai guru. Jadi bisa dikonfirmasi lah intinya. Jadi jangan terlalu khawatir, aduh esai saya baru separuh tapi karena udah masuk ke angka batas minimal udah langsung terkirim gitu, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir intinya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi pada saat tes wawancara gitu. Nggak usah terlalu difikirkan lah, jangan terlalu tahu. Yang penting teman-teman nanti pada saat sudah selesai, sudah bayar, fokus di persiapan menuju tes substantif gitu aja. Oke, baik. Berarti teman-teman yang gelombang 2, para pendaftar, silahkan barangkali itu belum dipencet kirim, itu masih bisa diedit kalau teman-teman masih ingin edit. Kalau teman-teman udah yakin, mantep, silahkan dikirim. Karena setelah dikirim itu nanti tidak bisa diedit lagi gitu ya.
harap diingat-ingat nih biar tidak, Kak nanti ini gimana, esainya belum selesai nih, saya ternyata belum yakin tapi udah terlanjur terkirim tidak bisa diedit gitu. Kita udah ngingetin nih ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, kemudian tadi saya nyimpulin dari pertanyaan yang kedua, dari yang gelombang pertama kemudian melanjutkan di gelombang kedua mendaftar lagi, esainya kalian berarti masih ada kesempatan untuk diedit lagi ketika kalian melakukan pendaftaran itu kembali gitu ya teman-teman. Silahkan dipersiapkan dengan baik dulu. Kemudian ini setelah dari Mas Danang, terima kasih Mas Danang. Setelah dari Mas Danang kita akan mungkin ada ini sih Mbak, apa namanya, ada sedikit trik sih dari saya, ada tips sedikit oh sih. ya, gimana Mas Danang? Perkara ngisi esai ya, kalau belum yakin sebenarnya kita bisa ada triknya sih teman-teman. Misal belum yakin sama esainya dan belum yakin untuk ngirim, itu bisa dengan cara salah satu pertanyaan itu diisinya jangan dipenuhi sampai minimal katanya. Itu bisa sih sebenarnya. Jadi teman-teman masih punya kesempatan ngedit. Semisal teman-teman ini belum yakin sama jawabannya, masih pengen ngerubah, itu salah satu pertanyaan aja diisinya jangan sampai penuh. Nanti ketika sudah yakin baru diisikan lagi sesuai dengan jawaban yang teman-teman udah yakin. Tapi tetap pertanyaan berikutnya dia belum bisa lihat ya, masih di pertanyaan yang awal itu tadi. Masih di pertanyaan itu, gitu ya Mas? Benar. Semisal belum yakin, daripada nanti salah udah terlanjur dikirim, itu bisa sih sebenarnya sedikit kalau bahasa Jawanya ngakali, itu isinya nggak perlu penuh, salah satu biar dia masih aktif tombol editnya, nanti kalau udah yakin baru dikirimkan. Itu sih. Keren nih, dari Mas Danang ada tipsnya buat teman-teman yang esainya belum dikirim. Berarti jangan diselesaikan sampai minimal katanya dulu, biar kalian masih ada kesempatan untuk mengedit isi dari esai tersebut gitu. Ini bisa digarisbawahi, dicatat ya teman-teman, buat tipsnya kalian, biar kalian tuh nggak bingung gitu. Nanti kalau udah terlanjur kurang jaringan atau gimana, kan kadang udah terkirim atau gimana gitu, berarti jangan dipenuhin dulu aja biar kalian nggak auto terkirim gitu ya. Dan kita masih next esainya itu gimana Mbak Fani? Pas waktu cetak kartu kan ya, waktu untuk mengisi esai kan sampai nanti masih sampai kalau nggak salah batas cetak kartu peserta tes substantif gitu. Jadi sebenarnya waktunya masih panjang, tapi bukan berarti waktu masih panjang ini kalian nanti tahu-tahu di akhir aja nih dikerjain, jangan sampai gitu. Maksudnya di ada waktunya yang masih tersisa ini supaya isian esainya juga maksimal gitu. Jangan nanti, soalnya ada yang waktu di gelombang 1 ya kalau nggak salah, pada saat kita last minute mau penutupan, tahu-tahu tiba-tiba yang ngisi dia sampai yang aduh saya ngisinya asal-asalan nih, gimana nih, saya soalnya ngisinya last minute. Nah nanti dia jadi kecewa sendiri sebenarnya. Padahal sih walaupun itu memang tadi seperti saya bilang ini bukan penentu atau menjadi poin yang menggugurkan, tapi alangkah baiknya jika pada saat asesor membaca esai teman-teman itu, wah esainya bagus nih, jadi udah terbangun terbangun kesan positif dari si asesornya gitu. Jadi ya tetap fokus ya ngerti esainya gitu, dan waktunya masih cukup panjang kok, insya Allah. Cukuplah. Oke, siap. Tuh teman-teman, udah diingetin lagi sama Mbak Fani bahwasanya esai itu tidak termasuk dalam penilaian ya Mbak, tapi nilai plus untuk bahan pertimbangan asesor gitu kan Mbak ya? Ya, jadi kalau masalah administratif kan nggak usah yang terlalu khawatir sekali terkait esai ini gitu, tapi tetap dimaksimalin isinya. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk Mbak Fani tadi, mana ya nih? Saya cari dulu Mbak. Kita cari-cari dulu nih yang pertanyaan buat Mbak Fani. Oh ya, tadi ada yang tanya gini Mbak, Kak, kalau
kalau seandainya di tengah-tengah pendaftaran PPG Prajabatan kita sudah sampai tes substantif atau tes wawancara, kemudian secara tiba-tiba ternyata dia didaftarkan di Dapodik atau Simpatika, itu gimana Mbak? Ya, terkait itu sebenarnya nanti ini sih tergantung ya dari masing-masing teman-temannya nanti gimana ya keputusannya gitu. Yang pasti kami berharap selama proses seleksi hingga nanti ditetapkan menjadi mahasiswa itu harus sesuai dengan persyaratan. Semisal sudah terlanjur terdaftar, kan bisa nih komunikasi ke pihak sekolah atau operator, mohon bantuannya saya jangan dibuat aktif sebagai guru, tapi mungkin jadi PTK yang lain misalnya, entah operator, entah pustakawan atau apa, atau pokoknya intinya jangan aktif sebagai guru gitu. Karena apa? Kalau misalnya aktif sebagai guru kan berarti intinya nanti teman-teman ada kewajiban harus mengajar di sekolah ya. Sedangkan untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini perkuliahannya luring, full Senin sampai Jumat, dan nampaknya sangat kecil sekali kemungkinan teman-teman bisa kayak nyambi gitu satu sekolah sambil ngajar gitu, kayaknya sangat kecil kemungkinannya walaupun dalam satu lokasi domisili seperti itu. Jadi nanti mohon untuk bijaksana aja dalam mengambil atau mengambil keputusan nanti akan lanjut kuliah PPG atau tetap ngajar. Kalau ya tetap ngajar ya monggo silahkan diaktifkan Dapodiknya. Tapi kalau mau kuliah atau mau ditetapkan sebagai mahasiswa, kami mohon untuk data Dapodiknya dinonaktifkan dari guru. Seperti itu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Berarti solusinya adalah menonaktifkan data di Dapodik atau di Simpatikanya ya Mbak? Ya. Kalau sebelumnya sudah terdata di Dapodik dan atau Simpatika deh, ini kan yang baru kan Simpatika ya Mbak? Itu kemudian dia dinonaktifkan Simpatikanya. Nah, itu berarti dia udah bisa daftar Prajab kan ya? Iya, bisa. Asal dinonaktifkan dulu ya? Iya, diproses dulu aja. Intinya selama mengikuti pendaftaran ini ya harus fokus dan harus memenuhi syarat itunya ya. Salah satunya ya tidak terdaftar aktif sebagai guru atau kepala sekolah. Gitu. Oke, siap. Kemudian ini ada yang tanya Mbak, Kak, ini saya posisi hamil dan mungkin melahirkan di tengah-tengah perkuliahan. Apakah diperbolehkan cuti melahirkan? Itu gimana tuh, Mbak? Saya karena walaupun kuliah PPG Prajabatan ini termasuk kuliah reguler, kuliah profesi 1 tahun ya, cuman kan memang kita berpacu pada beasiswa, di mana beasiswa itu kan juga ada batas waktu penganggarannya. Jadi tidak bisa semisal cuti sekarang, nanti mau dilanjut semester depannya, nanti penganggaran kita akan ya nggak bisa intinya. Jadi kalau memang nanti mbak yang sedang mengikuti seleksi ini sedang hamil nanti dan ditetapkan sebagai mahasiswa atau dinyatakan lulus pada saat pengumuman ini, tapi berpikir pada saat pertengahan kuliah akan melahirkan, sebaiknya nanti dikonfirmasinya tidak bersedia dulu supaya nanti kami bisa mendata. Kan ada kemungkinan nih karena sudah lulus seleksi bisa saja kan nanti kami proses lebih lanjut misalnya untuk di misalnya di gelombang 2 atau nanti di seleksi berikutnya, karena kan kami punya datanya ya gitu. Tapi intinya kalau di tengah jalan melahirkan saya nggak tahu deh, kayaknya sih nggak bisa ya, kecuali mungkin izinnya hanya izin sekitar 1 hari 2 hari atau 1 minggu mungkin ya, karena izin bersalin aja gitu. Kecuali kalau cuti 3 bulan kayak cuti melahirkan menyusui gitu ya kayaknya sulit gitu ya, karena perkuliahan kan full gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa, nanti coba saya tanyakan ya ke tim kurikulum apakah memungkinkan seperti itu gitu. Nanti mbaknya yang tadi bertanya coba tanya ke helpdesk aja supaya nanti bisa dijawab juga via helpdesk ya, sambil saya coba menanyakan terkait hal ini ke banknya gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Fani ya.
Berarti teman-teman yang dari sekarang posisi hamil, yang tadi bertanya, silakan ditanyakan kembali melalui helpdesk agar kita bisa jawab secara tertulis gitu ya Mbak Fania. Oke. Kemudian nggak usah khawatir juga karena kita pasti akan memberikan solusi terbaik buat teman-teman yang udah berjuang sampai pada titik ini gitu. Karena proses untuk mengikuti PPG Prajabatan kan teman-teman udah melewatin semuanya nih. Jadi nggak mungkin kita tuh akan ngelepasin gitu aja. Teman-teman kok pasti akan dibantu oleh Mbak Fani dari tim teknis, dari tim semuanya gitu. Tenang aja. Suaranya teman-teman itu kita dengarkan dan kita akan mengambil yang terbaik gitu solusinya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Mas Danang nih. Dari Dina Erlita 6534, Kak, bisakah alamat domisilinya dirubah sebelum penentuan LPTK besok? Terima kasih. Nah, ini case-nya berarti yang sudah lulus ya? Sehingga ya? Iya, betul, Mas. Iya. Berarti dia udah lulus. Kalau udah lulus, posisi sekarang sih belum bisa diedit ya. Jadi fitur editnya masih ditutup memang untuk yang sudah lulus. Jadi sementara pakai data yang lama dulu saja. Nanti sembari kita lihat perkembangannya, apakah nanti akan ada fitur untuk edit data saat penetapan. Jadi sementara sih belum bisa diedit untuk data alamatnya. Oke, berarti sementara belum bisa diedit ya. Tapi kalau untuk yang gelombang 2, mereka bisa ubah biodata diri nggak, Mas? Bisa, selama belum diajukan. Diajukan itu juga bisa sih. Selama belum melakukan request kode bayar. Jadi selama teman-teman belum request kode bayar, itu bisa kok diedit. Jadi nanti setelah ajukan itu ada tautannya untuk batalkan ajuan, itu nanti kembali ke posisi belum mengajukan. Jadi bisa kok. Selama teman-teman belum request kode bayar ya. Kalau udah request kode bayar itu udah nggak bisa diedit lagi. Oke. Berarti selama belum request kode bayar untuk yang gelombang 2 masih bisa diedit. Kalau yang udah request kode bayar berarti udah nggak bisa diedit gitu ya. Berarti biodata diri bisa diedit ya Mas ya. Selama belum dapat kode bayar itu tadi. Dan yang dari gelombang 1 kalau ganti alamat berarti nggak bisa gitu ya teman-teman ya, diingat-ingat. Dan untuk ini juga pembelajaran untuk gelombang 2 berarti alamat domisili harus kalau yang mau pindah rumah itu kalian kira-kira pada tanggal dimana kalian mengikuti perkuliahan tuh kalian udah pindah belum, seandainya yang mau ada rencana pindah rumah gitu. Jadi harus benar-benar dilihat waktunya gitu sehingga bisa isi alamatnya itu sesuai gitu. Oke, next kita cari yang lain ya. Pertanyaannya untuk Mbak Fani nih, kita balik lagi ke Mbak Fani ya. Atau ini deh Mbak, kayaknya ini banyak yang tanya terkait lapor diri, barangkali Mbak Fani bisa jelasin sedikit terkait lapor dirinya tuh teknisnya nanti gimana gitu Mbak? Oke, terkait lapor diri, jadi teman-teman yang dinyatakan lulus dan nanti bersedia untuk mengikuti PPG sesuai dengan kampus yang ditetapkan, nanti kan ada masa untuk lapor diri ya, kalau nggak salah dari tanggal 24 hingga 28 September. Nah, itu adalah waktu buat teman-teman untuk daftar ulang lah, istilahnya daftar ulang ke LPTK tersebut, lalu dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi hadirnya tuh luring langsung di kampus teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya siap-siap misalnya di luar domisili ya sudah prepare terkait mungkin udah memperkirakan di sana nanti akan berangkatnya kapan. Nanti kami juga sudah menginformasikan juga ke Bapak Ibu di kampus, nanti ke tim di kampus yang masing-masing LPTK itu untuk misalnya membantu teman-teman semisal ada yang butuh tempat tinggal, misalnya kos-kosan untuk ngekos misalnya, itu nanti insya Allah
sangat dibantu, insya Allah akan dibantu oleh tim dari kampusnya masing-masing seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu koordinator yang ada di LPTK itu pasti akan sangat membantu begitu. Jadi yang penting disampaikan aja apa kendalanya, semisal ada hal-hal yang perlu dibantu di lokasi LPTK tersebut, misalnya kos-kosan lah, atau nanti transport yang paling mudah tuh gimana aksesnya segala macam, nanti disampaikan aja begitu. Dan ada masa orientasi setelah itu di tanggal 29, nanti teman-teman sudah mulai orientasi di kampus gitu. Jadi nanti coba dikondisikan aja, coba diatur, di manage kira-kira apa-apa saja harus dipersiapkan gitu. Seperti itu sih intinya. Semisal nanti pada saat lapor diri ada kendala-kendala tertentu, pokoknya intinya disampaikan dulu aja. Harapannya pokoknya intinya hadir dulu pada saat lapor diri tersebut, nanti tinggal disampaikan ada kendala apa, nanti disampaikan ke panitianya supaya nanti dibantu oleh teman-teman di LPTK seperti itu. Jangan khawatir ya teman-teman, insya Allah akan dibantu kok. Gitu. Oke, baik. Berarti ini perlu digarisbawahi juga untuk teman-teman, karena kemarin ada yang tidak ikut tes substantif dan tanpa keterangan gitu ya Mbak ya. Nah, itu kita harapkan teman-teman tuh kalau ada kendala itu konfirmasi aja, komunikasikan dengan kita, komunikasikan dengan LPTK terkait gitu, sehingga kita bisa bantu teman-teman semuanya gitu. Jadi jangan yang tanpa keterangan gitu ya. Termasuk terkait lapor diri, harapannya nanti dari PPG tuh teman-teman semuanya bisa hadir semua, dan kalau ada kebutuhan terkait tempat tinggal nanti akan dibantu oleh LPTK gitu. Itu ya. Kemudian ini ada yang tanya juga Mbak Fani, pada saat mengisi ketersediaan, jika memilih tidak bersedia karena kampusnya jauh atau tempat perkuliahannya itu jauh, apakah dia akan di blacklist atau akan ditempatkan lagi atau di plotting lagi gitu? Ya, nanti pada saat masa lapor kesediaan itu nanti akan ada mekanisme. Kami akan bertanya kenapa misalnya tidak bersedia. Nanti akan kami lampirkan atau kami kami sediakan kategori-kategori alasan apa saja yang yang mewakili alasan ketidakbersediaan teman-teman gitu. Semisal alasannya kampusnya terlalu jauh gitu. Nah, nanti disampaikan aja di situ. Seperti itu. Jadi intinya kami akan mendata lagi, karena kan teman-teman ya sudah lulus ya, sudah sampai sejauh ini. Tadi yang Mbak Cynthia sudah bilang, kami juga akan berupaya seoptimal mungkin gimana caranya supaya teman-teman itu bisa tetap melanjutkan gitu tanpa kendala seperti itu. Jadi tetap disampaikan aja nanti pada masa konfirmasi kesediaan kendalanya apa sampai tidak bersedia seperti itu. Karena kami dalam proses plotting ini sudah sangat mengupayakan supaya LPTK yang LPTK tempat kuliahnya itu sesuai dengan domisili begitu, seperti itu. Atau tidak jauh lah, tidak sampai yang terlalu jauh gitu, pindah domisilinya gitu semisal, atau pindah jaraknya tidak terlalu jauh lah, mudah-mudahan ya seperti itu. Jadi harapannya sih teman-teman bisa bersedia semua gitu ya, apalagi ini kan kesempatan yang sangat baik gitu, apalagi sudah lulus, sudah sejauh ini gitu ya. Itu sih Mbak. Oke. Baik, berarti teman-teman yang tidak bersedia silahkan menyertakan alasan ketidakbersediaannya itu kenapa gitu ya. Kita benar-benar berharap dari teman-teman PPG Prajab baik gelombang 1 maupun gelombang 2 itu untuk mengkomunikasikan segala kendalanya atau keresahannya itu kepada kami gitu. Sehingga kita bisa bantu teman-teman semuanya gitu ya teman-teman ya. Harap berkomunikasi, jangan langsung tidak hadir gitu, karena banyak solusi yang bisa kita tempuh sehingga teman-teman tuh bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dari ketika teman-teman memilih untuk mendaftar Prajab, pasti kan teman-teman udah punya cita-cita yang ingin dicapai nih. Kita akan bantu teman-teman untuk menuju sana gitu. Kita akan meraih cita-cita itu bersama-sama untuk pendidikan di Indonesia gitu.
Oke, next. Kemudian Mbak Fani, ini ternyata ada yang masih belum paham terkait surat keterangan jasmani dan rohani. Itu berarti mereka ada yang tanya, ini berarti mereka harus ke poli jiwa ya? Atau gimana ya Mbak? Kayaknya nggak ke poli jiwa deh. Saya nanti coba tanyanya ke ini ya, ke bagian di bagian ini ya, customer service di rumah sakit. Karena untuk RSUD itu sekarang juga sudah melayani nih pembuatan surat keterangan sehat jasmani rohani gitu. Dan ke surat keterangan sehat jasmani rohani itu juga itu tidak hanya berlaku di seleksi PPG seperti ini, tapi juga di seleksi-seleksi lain juga sama kayak di CASN, untuk pegawai-pegawai, biasa pegawai BUMN atau pegawai ASN atau pegawai negeri itu biasanya pakai surat keterangan sehat jasmani rohani. Gitu sih. Jadi nanti tanya aja ke di rumah sakit ya, yang masih bingung. Jangan langsung ke poli jiwa maksud saya, tapi dulu gitu. Siap. Nah, teman-teman tanya di ini ya, apa resepsionis di rumah sakit dulu. Tapi ini berarti surat keterangan jasmani dan rohani itu mereka satu surat ya Mbak ya? Bener ya? Betul. Satu surat ya? Berarti bukan 2 surat. Ingat tuh yang masih tanya-tanya nih terkait suket apa namanya jasmani dan rohani. Kemudian ini ada yang tanya Mas, ada yang apa namanya mengutarakan keresahannya nih Kak, sampai hari ini PD Dikti susah diupdate, servernya penuh, atau ada tips-tips sendiri Mas barangkali, mungkin karena lagi banyak yang ini kali ya, terus mungkin barangkali ada tips ketika jam berapa gitu atau pas apa gitu sehingga mereka bisa ngurusin apa update PD Diktinya gitu. Silakan Mas Danang. Kalau saran sih ya, karena ini yang ngurusin nanti kan dari operator PD Dikti di masing-masing kampus. Paling kalau saran sih ke kampusnya biasanya kalau bisa sih pagi. Karena biasanya orang datang itu kan pagi udah dia siap mengerjakan kerjaan paginya dulu. Jadi kalau siang itu biasanya ke di sore. Nah nanti perkara update-nya kalau menurut saya sih malah operator itu aksesnya mungkin di siang gitu biasanya. Nanti trafiknya cenderung turun kalau siang. Jadi teman-teman pagi aja biar di data sama operator PD Dikti di masing-masing LPTK nanti biar diupdatekan. Nah terkait update-nya kok belum update nanti coba ditanyakan secara berkala aja ke operator masing-masing LPTK. Oh iya, dan itu juga apa namanya pada saat teman-teman ngurus perubahan data atau update data di PD Dikti itu minta kalau boleh ya Mas minta screenshotnya dong gitu, screenshot kalau IPK-nya sudah ditulis gitu atau screenshot kalau sudah diubah diupdate gitu, karena kan data IPK itu tidak bisa diakses melalui website ya. Jadi kalau data IPK karena data itu data privacy itu memang data IPK tidak muncul. Biasanya kalau di website PD Dikti kan muncul statusnya lulus dari universitas ini tahun sekian gitu kan, tanggal sekian lulusnya. Tapi kalau untuk IPK kan memang tidak muncul. Jadi nanti minta aja ke apa namanya bagian kemahasiswaan yang menangani data PD Dikti, kalau sudah lapor terus bilangnya sudah diubah, boleh di screenshot nggak? Nanti buat bukti lapor saya ke helpdesk gitu misalnya. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke, berarti mohon kerjasamanya buat teman-teman yang update terkait data di PD Dikti, baik itu IPK, nama, dan lain sebagainya, nomor ijazah, keterangan lulus, gitu, itu untuk minta ke operator kampusnya, screenshotnya gitu ya, untuk kemudian dilaporkan di helpdesk, atau barangkali nanti ada yang dari tim kita yang tanya itu bisa untuk jadi penguat, kalau ini ternyata udah di-update gitu dari operator kampusnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Danang. Ini dari Kristiak _ saya mau edit namun muncul notif data sedang proses verbal. Mohon pencerahannya Kak. Gimana tuh Mas? Kalau apa data masih proses verbal itu biasanya teman-teman udah mengajukan. Jadi coba dicek dulu di halaman berandanya. Pastikan dibatalkan dulu ajuannya, baru nanti diedit.
Jadi selama teman-teman udah ngajukan itu bakal dikunci sih emang editnya. Jadi sebelum edit nanti dibatalkan dulu, baru disesuaikan datanya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini banyak pertanyaan juga di helpdesk, Mas. Apa namanya? Data sedang proses apa sih yang dukcapil itu loh? Proses verbal atau apa terdata dukcapil gitu, Mas. Itu gimana ya, Mas itu? Ya. Antrian gitu. Ya, itu lagi proses ini sih. Gimana ya, Mas? Itu proses kita verifikasi. Data ini kan diverifikasi dengan servernya dukcapil ya. Nah, biasanya emang kita nunggu responnya dari server dukcapil. Jadi nanti dicoba lagi aja. Biasanya kita kasih countdown 1 menit kalau nggak salah. Jadi setiap 1 menit itu nanti dicoba lagi, di-requestkan lagi ke servernya dukcapil. Baru divalidasi. Biasanya kalau gitu memang masih diproses verbalnya, belum dapat kembalian kita dari dukcapil apakah datanya sesuai atau enggak. Jadi nanti dicoba lagi aja untuk diajukan atau diverifikasi NIK-nya. Oke, baik. Kalau seandainya mereka sampai berhari-hari itu ternyata datanya masih verifikasi dukcapil, itu mereka apa yang harus mereka lakukan ya, Mas? Saya rasa sih nggak sampai berhari-hari sih, Mbak. Atau coba milih jam-jam di mana traffic orang ngecek itu nggak banyak. Misalkan teman-teman kalau masih berkendala, coba di siang, orang-orang jarang akses, atau malam gitu dicoba. Biasanya di jam-jam segitu lancar sih. Kalau pagi banget itu biasanya emang kecenderungan aplikasi-aplikasi apalagi pemerintahan ya, itu jam pagi itu biasanya emang trafficnya agak tinggi. Jadi mungkin bisa disiasati, teman-teman milih jam-jam yang kira-kira tidak terlalu banyak yang request, nanti dicoba di situ. Tapi sebenarnya itu biasanya dicoba lagi 1 atau 2 kali gitu udah bisa berhasil biasanya. Oke, berarti untuk di-refresh aja gitu ya Mas ya solusinya ya? Nanti tombolnya bakal aktif lagi Mbak. Jadi setiap kita request, misalkan masih proses antrian di dukcapil gitu ya, itu tombolnya disable sekitar 1 menit kalau nggak salah. Jadi nanti setelah 1 menit tombol itu aktif lagi, baru teman-teman coba verifikasi lagi. Dicoba aja beberapa kali. Biasanya 1 atau 2 kali itu sudah berhasil divalidasi. Kalau masih gagal, nanti coba dipilih jam-jam yang kira-kira tidak banyak orang mengakses ke servernya dukcapil. Oke, berarti disarankan di pagi yang pagi banget atau siang gitu ya? Siang atau malam sih makanya. Siang atau malam gitu ya? Oke, kemudian ini ada pertanyaan untuk Mbak Fani. Apakah kalau misalnya nggak lulus ya nggak bisa, harus lulus dulu. Karena itu salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa adalah lulus seleksi. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Kuliahnya full on dari GRC ZYDRI. Full offline ya Kak? Gitu. Kuliahnya nggak full online sayang. Sayang nanti kayak Kak ini. Kuliahnya nggak full online ya. Jadi kuliahnya itu benar-benar kuliahnya full offline, benar. Kuliahnya itu di kampus offline, tapi memang menggunakan LMS. Jadi tadi kalau ada yang bertanya materi-materinya nanti kita butuh beli lagi nggak ya Mbak di kampus nanti apakah nanti perlu beli buku atau segala macam. Nah itu untuk buku-buku atau materi perkuliahan itu sudah tersedia di LMS-nya. Kecuali misalnya si dosen memberikan saran, ayo baca buku tentang ini gitu. Nah harapannya sih tetap diarahkannya ke e-book atau electronic book ya. Jadi bentuknya digital, bisa diakses melalui komputer atau laptop atau gadget kalian. Jadi tidak harus di print out fisik, kecuali memang kalian tipikal orang yang harus baca di kertas gitu ya. Kan ada aja ya teman-teman yang bacanya tuh harus pakai kertas, harus dipegang, harus bisa dibolak-balik, diwarnai atau segala macam. Nah, kan ada yang seperti itu. Tapi intinya kami memberikan semuanya di LMS, bentuknya digital gitu. Oke, baik. Berarti nanti ketika perkuliahan itu akan diusahakan untuk memakai e-book ya Mbak, tidak memakai buku cetak gitu, sehingga teman-teman nggak usah khawatir yang terlalu berlebih terkait pembelian-pembelian buku dan lain sebagainya gitu ya.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Sementara ke Mbak Fani dulu nih Mas Danang. Gak apa ya Mas Danang? Emang prima dona kita ini Mas Mbak Fani. Ini dari Husnul Khotimah. Kak, setelah 2 tahun mengajar, setelah itu statusnya jadi apa ya Kak? Honorer atau ASN atau apa gitu mungkin Mbak ini pertanyaannya. Tahu guru yayasan apa gimana gitu. Ya, jadi jika masih ada yang bertanya terkait ini, kan seperti yang menjadi arah kebijakan para pimpinan kami di kementerian bahwa lulusan PPG Prajabatan itu diprioritaskan untuk mengisi formasi kekosongan guru ASN atau P3K. Jadi insya Allah kami mengupayakan bahwa teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini itu nanti mengisi formasi CASN atau P3K. Jadi saat sudah ditugaskan ya insya Allah ya statusnya itu ASN atau P3K. Seperti itu ya. Tuh, berarti teman-teman ada jauh dari Mbak Fani seperti ini tentunya harus bisa membakar semangatnya teman-teman lagi nih terkait nanti gimana nih setelah pengabdiannya, setelah perkuliahan gitu. Ini kita statusnya apa? Udah ada nih. RC nggak? Jadi RC ada. Teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Malahan alhamdulillah banget kalau nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari Telegram, Mas. Kan pendaftar PPG Gelombang 2 itu ada grup Telegram gitu. Nah, itu mereka ada yang nanya tuh, kalau seandainya mereka menemui gagal bayar atau udah bayar, tapi di aplikasi itu tidak terdata membayar, gitu. Tidak terdata sudah membayar, itu apa yang harus mereka lakukan? Halo, Bu Ifma. Ini tim pengembang kita loh yang the best banget. Iya, ini kenalin teman-teman, ini ada Bu Mim, tim pengembang. Hai. Sampai bertemu di kelas PPG Prajab ya. Can't wait to see you. Sampai ketemu. Selamat yang pada lulus. Yang udah lulus. Yang daftar cepat beresin. Ayo segera selesaikan apanya? Pendaftarannya. Pendaftaran. Saya belum. Ayo selesaikan pendaftarannya. Ini pertama pasti jadi apa yang angkatan pertama paling angkatan yang paling keren. Iya. Ditunggu loh. Kalau angkatan pertama keren. Sangat ini ya. Kita all out banget ya agar sukses. Betul, kita udah perhatian melebihi perhatian pasangan nih ke peserta PPG Prajabatan. Bos. Iya Mbak, yuk, ini 24 jam loh ngecekin uni kalian. Keluhan-keluhan kalian ya 24 jam ya ampun. Mbak Fani maaf, ini ada pertanyaan Mbak Fani maaf loh. Berhenti 24 jam. Apalagi Mbak Fani ini. Saya tidak menerima jawaban kalau tidak dari Mbak Fani. Oke, next. Kita ada pertanyaan ke Mas Danang tadi terkait pembayaran tuh Mas. Gimana ya Mas kalau seandainya ada yang sudah membayar tapi dia terdeteksi di aplikasinya tuh belum bayar gitu? Kalau teman-teman udah bayar, terus di aplikasinya belum terbayar, ya statusnya coba nanti teman-teman setelah bayar, bukti bayarnya itu disimpan, terus diupload di unggah bukti bayar di pembayarannya teman-teman. Nah, terus nanti biar ditunggu aja dulu, misal 1 kali 24 jam, kadang memang ada kondisi di mana delay dari tempat teman-teman bayar. Misalkan teman-teman bayar lewat kantor pos atau dari Bank Mandiri gitu atau ShopeePay gitu ya. Itu kadang ada beberapa kejadian itu delay waktunya untuk tersampaikan ke si payment gateway-nya atau penyedia layanan pembayaran. Jadi ditunggu aja sekitar 1 kali 24 jam. Kalau memang belum, nanti di laman pembayaran teman-teman itu ada fiturnya lapor kendala, ada lapor kendala pembayaran. Ketikkan aja di sana, nanti bakal dicek sama teman-teman pusat untuk disampaikan ke teman-teman payment gateway. Oke, berarti sementara berarti sementara untuk disimpan semuanya ya, jangan sampai meskipun lewat transfer, lewat pos, lewat pegadaian, lewat via apapun yang melakukan pembayaran itu kalau bisa
bukti bayarnya jangan sampai hilang gitu ya Mas Danang ya, untuk disimpan buat jaga-jaga gitu. Atau nanti juga bisa dibantu ini sih Mbak Cynthia ya, disampaikan aja ke helpdesk, nanti biar helpdesk juga meneruskan ke teman-teman di tim aplikasi ya, biar dicek lebih lanjut. Oke, baik, siap. Berarti silahkan yang mungkin ada kendala di pembayaran, silahkan tanya di helpdesk gitu ya. Sertakan juga username ya Mas ya berarti? Username sama pastikan bukti bayarnya sudah diunggah. Oke, baik, siap. Kemudian... Iya, lihat dulu lagi. Kita ada satu pertanyaan terakhir ke Mbak Fani. Oh ya, gimana Mbak? Enggak, itu aku saya baca pertanyaan yang di pin. Bagaimana belum vaksin? Jadi buat teman-teman yang memang belum vaksin booster, itu segeralah vaksin booster gitu ya, karena itu juga untuk kesehatan kita semua kok, melindungi kita semua. Nah, tapi jika memang belum vaksin karena mungkin alasan kesehatan gitu ya, itu lampirkan aja surat keterangan dokternya, surat bahwa yang menyatakan belum bisa divaksin karena alasan kesehatan. Nah, itu tanda tangan dokter. Tapi kalau memang tidak, ya memang belum sempat vaksin, belum sempat, nggak keburu lah, misalnya dia baru vaksin pertama, mau dari vaksin pertama kedua atau dua ketiga, kan jaraknya nggak boleh deket ya, harus lama ya. Nah, itu nanti siapkan saja hasil tes PCR negatif 3x24 jam ya, seperti itulah ketentuan seperti biasanya kalau mau berkendara atau berpergian jauh dengan transportasi udara atau kereta atau kapal laut ya. Jadi kalau belum punya sertifikat vaksin booster, itu lampirkanlah bukti hasil tes PCR negatif dengan durasi 3x24 jam. Oke, kemudian kita ada pertanyaan terakhir ke Mbak Fani dan Mas Danang. Ke Mbak Fani deh, tadi ada yang tanya juga Mbak, kalau seandainya dia bahkan belum vaksin sama sekali dari pertama, itu apakah ada alternatif lain ya? Dia harus PCR atau harus gimana gitu Mbak? Iya, PCR aja. Lampirkan bukti PCR pada saat lapor diri ya, gitu. Jadi bukti PCR, hasil tes PCR negatif 3x24 jam gitu, yang masih berlakuin. Oke. Kemudian siap. Ini teman satu lagi nih. Apa penyebab peserta PPG gagal di tahap wawancara? Wah, kalau itu mungkin aku nggak bisa jawab secara Pak Misbah bisa menjawab nggak? Pak Misbah bisa bantuin? Kebetulan ada narasumbernya langsung, ada asesor. Alhamdulillah nih ada Pak Misbah. Ada pertanyaan apa buat wawancara kita nggak ini? Pokoknya tinggal pelajari yang 10 kompetensi, itu kan ada di pertanyaan yang FAQ itu kan ada kan 10 kompetensi itu, kemudian ceritakan pengalaman yang benar-benar dihadapi gitu. Jadi bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman rekan-rekan sekalian, calon mahasiswa itu sekalian. Itu sebenarnya. Terus kemudian kalau dari teman-teman yang lain kemarin memang mereka biasanya ada persiapan dulu, minta temannya untuk menguji, jadi bisa lebih percaya diri ketika melakukan proses wawancara gitu. Tapi kalau yang menggagalkan itu jika memang dari 10 kompetensi tadi ada nilai yang itu benar-benar teman-teman itu tidak memiliki kompetensi tersebut atau mungkin males-malesan jawab gitu. Saya tidak punya pengalaman ini, nah itu. Jadi lebih baik diceritakan aja pengalaman yang dihadapi, kemudian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh si asesor. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Misbah. Terima kasih. Berarti udah dapat jawabannya semua kan, yang gagal diwawancara, tenang ya. Tuh udah dapat jawabannya dari Pak Misbah langsung. Nah, ini kalau aku tadi nyari terkait teknis, kayaknya udah dijawab semua dari Mas Danang, jadi kayaknya mungkin udah ya terkait teknis nih.
kebanyakan yang lihat soalnya dari peserta gelombang 1 yang lulus gitu. Dan ini bahkan nggak ada yang nulis motivasi-motivasi gitu, Mbak Fani, kayaknya pada terlalu bersemangat untuk bertanya. Fokusnya ya. Aku nyari ke bawah juga nggak ada nih. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ada ini giveaway. Ada, harusnya kita ada hadiah sih. Tapi nggak apa-apa deh. Teman-teman yang punya cerita motivasi yang bagus, silahkan tulis di kolom komentar di Reels hasil live IG ini. Nanti kita akan pin, 3 yang dipin itu adalah yang terbaik gitu ya. Jadi kita ada kesempatan untuk ngecek-ngecek nih ke bawah. Nggak hanya kalau pas live kan kita cuman kelihatan yang kita nggak sampai scroll sampai bawah kan. Nah, kalau pas di komentar kita akan scroll, jadi berikan komentarmu terkait motivasi kenapa kalian mendaftar PPG Prajabatan gitu. Apalagi yang sampai lulus berarti bagus banget tuh. Nanti 3 komentar terbaik akan kita kasih hadiah gitu. Terima kasih Mbak Fani dan Mas Danang atas waktunya. Maaf tadi sempat terkendala. Barangkali ada closing statement dari Mbak Fani atau Mas Danang. Silakan Mbak Fani dulu mungkin ajakan. Apa ya? Oh ya, tentunya. Jadi buat teman-teman yang memiliki minat, bakat, panggilan jiwa menjadi guru. Guru itu profesi yang mulia. Setiap langkah guru dalam memberi ilmu, men-sharing ilmunya itu insya Allah berbalas pahala ya, insya Allah ya, menurut ajaran agama saya. Seperti itu. Dan apalagi saat ini program PPG Prajabatan tahun 2022 itu menjanjikan untuk teman-teman bagi yang lulus memperoleh sertifikat pendidik dan menjadi prioritas kami untuk masuk ke dalam formasi CASN P3K. Jadi jangan ditunda-tunda, segera daftar, selesaikan pendaftarannya. Walaupun esainya belum selesai, daftar dulu, bayar dulu, selesaikan dulu, baru nanti sambil nyicil esai gitu. Oke, sampai bertemu di kelas PPG Prajabatan. Tetap semangat semua. Sampai ketemu. Kalau Mas Danang, barangkali ajakan untuk jadi guru gitu, Mas. Baik, terima kasih Mbak. Teman-teman, seperti disampaikan Bu Fani tadi ya, jadi guru banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi kalau dari saya sih mungkin semangat terus, teman-teman ngikuti proses seleksinya ya, mulai dari ke pendidikan profesinya ya, semangat terus. Semoga teman-teman bisa lulus juga jadi guru profesional. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak Cynthia. Terima kasih. Terima kasih Mas Danang, Mbak Fani. Dari aku kayaknya udah diwakili sama kedua narasumber kita. Yang penting yuk jadi guru dan daftar di PPG Prajabatan. Yuk. Dadah teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih semua. Maaf kalau pakai masker karena memang sedang kurang enak badan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Ya, kesehatan semuanya. Sukses sampai lulus, sampai selesai. Dah.